Halo semuanya, kembali lagi nih ke channel aku, masih di dalam episode Cooking with Andin. Hari ini aku mau bikin resep masakan yang juga highly requested. Banyak yang minta detailnya juga, cara bikinnya gimana, yang versi aku. Hari ini aku mau bikin makaroni skutel. Sebenarnya ada banyak versi dari makaroni skutel, macem-macem. Tapi yang aku bikin ini yang biasa aku bikin, yang udah cocok sama lidah aku. Balik lagi makanan itu selera masing-masing. Jadi ada yang lebih suka A atau B, ada yang lebih suka cair, kental, asin, manis kayak gitu. Nah ini yang aku suka. Kalau kalian mau adjust rasanya juga bisa. Tapi yang pasti intinya bahan-bahannya tetap sama. Yaitu yang pertama ada makaroni. Ini makaroni pasta yang biasa di supermarket yang bentuknya setengah lingkaran. Terus kita pakai untuk isiannya itu ada smoked beef. Ini yang udah dipotong kotak-kotak gitu. Terus ada daging cincang, ini daging sapi. Terus ada bawang putih dan bawang bombay untuk ngebumbuin isiannya tadi. Sama garam merica. Terus yang terakhir ada keju. Ini untuk ngebumbuin cairan susunya sama nanti garnish di atas makaroninya. Langsung aja kita bikin. Pertama kita harus rebus dulu nih makaroninya. Direbus kayak ngerebus pasta spaghetti biasa, kurang lebih 8-10 menit lah. Nanti dipegang-pegang aja atau diicip. Kalau udah matang, udah kenyal, itu artinya udah siap. Nah aku udah bikin nih yang udah direbus. Ini dia makaroni yang udah direbus, yang tadi satu mangkok kecil kayak gini, jadinya lumayan banyak segini. Sekarang kita mau bikin dulu isian dagingnya dan juga susunya. Yuk lihat. Pertama untuk isiannya, ini kita panasin dulu minyak. Ini aku pakai olive oil, terus aku masukin bawang bombay yang udah dicincang kasar. Aja semua. Bawang bombaynya udah harum, sekarang masukin garlic atau bawang putih secukupnya. Jangan lupa garlic masukinnya belakangan supaya nggak gosong duluan. Kalau udah wangi, kita masukin daging cincangnya, daging sapi cincang. Dan juga smoked beef. Semuanya masuk. Sambil dihancur-hancurin ya dagingnya biar enggak kayak bergumpal gitu. Tunggu sampai dagingnya warnanya berubah dari merah ke coklat ya. Kita masukin bumbunya. Nah ini yang aku bilang, bumbu seasoningnya ini bisa di-adjust ya. Ada yang sukanya asin, ada yang sukanya nggak terlalu asin. Aku masukin garam, merica bubuk, ada juga black pepper nih, sama oregano juga biar harum. Ini aku mau improve supaya lebih gurih. Aku tambahin mentega biar lebih gurih dan mengkilap semua. Kalau udah jadi semuanya akan kayak gini nih, shiny, mengkilap, matang semuanya. Langsung aja kita sisihin, langsung aja kita masukin ke makaroni yang tadi udah kita rebus ya. Dagingnya ini dimakan pakai nasi aja udah bersih.
cheddar yang udah diparut. Kejunya harus banyak, harus kayak sadis gitu ya, supaya berasa kejunya. Aku tuh kurang suka kalau makaroni sekutu tuh yang kayak hambar gitu loh, kurang berasa cheesy-nya gitu loh. Makanya kejunya harus banyak, harus heboh. Udah cukup apa? Kejunya ke dalam susu, dan kalau aku sukanya pakai merica yang banyak, diaduk terus ya, jangan sampai mendidih gitu sih, kayak supaya dia hangat aja. Susu yang udah tadi kita bikin ini langsung aja nih kita tuang ke campuran makaroninya. Ini agak berat, aku nggak tuang semua dulu deh. Oh ya, tadi ada yang lupa. Jadi untuk merekatkan semua adonan ini kita harus masukin telur. Tadi belum karena kalau nggak pakai telur nanti nggak nempel adonannya, kayak antara kering nggak nempel atau nggak dia basah banget, terlalu susunya nggak nempel gitu. Ini telurnya kita aduk-aduk ya. Nah ini kalau dilihat kan kayaknya cair banget. Ini jangan takut, memang seluruh makaroninya itu harus terselimuti sama si cairan susu, telur, dan lain-lainnya ini. Karena kalau dia nggak banjir kayak gini, nanti adonannya tuh gosong-gosong kering gitu loh. Nggak nempel sempurna gitu. Tadi aku pakai yang 4 butir ya telurnya. Sebenarnya aku juga random sih, kadang 4, kadang 3, tergantung aja. Soalnya ini nggak pakai tangan, aku bikinnya insting. Kalau udah keaduk semua kayak gini, langsung aja kita masukin ke dalam cetakan. Kita aduk sekali lagi, terus tinggal masukin adonannya ke sini. Posisinya harus terendam cairan gini ya, soalnya kalau nggak kerendam nanti kan dia kering gitu loh. Begitu masuk oven nanti dia gosong-gosong di atasnya gitu, dan dia nggak nempel karena nggak ada perekatnya satu sama lain. Nah kalau si adonan ini kan yang bikin nempel adalah si cairan susu, telur, dan lain-lainnya ini. Kalau misalnya nggak ada, dia nggak tenggelam seperti ini, nggak banjir kayak gini, dia nggak akan nempel satu sama lain. Oke, udah jadi adonan makaroninya, tinggal kita masukin aja ke oven. Aku biasanya tergantung lebar loyangnya sih, kadang-kadang aku 30 menit, kadang-kadang 40 menit, disesuaikan aja. Sekarang kita langsung masukin oven aja ya. Oke, jadi tadi ini makaroninya udah aku masukin ke dalam oven selama 30 menit, tapi ini baru kayak setengah matang gitu. Ciri-cirinya dia tuh udah ngeset, kalau diginin tuh dia udah gak gerak, tapi kayak masih sedikit lembek gitu. Nah ini saatnya aku mau taburin keju, karena kalau misalnya tadi masih cair ditaburin keju, kejunya nanti kelelep gitu loh, nggak bisa kayak kering di atasnya gitu. Nah ini di atasnya supaya nggak gosong, aku mau kasih krim susunya lagi, tadi cairan susunya lagi di atasnya, untuk base buat taburan kejunya aja sih, supaya dia nggak, kalau misalnya langsung nempel ke makaroni dia nanti kayak kering-kering gosong gitu, aku kurang suka ngeliatnya. Habis gitu baru kita bisa taburin keju di atasnya.
Kalau udah rata kejunya di seluruh permukaan atasnya ini, kita panggang lagi ke dalam oven kira-kira 15 menit. Kita masukin oven lagi ya. Oke, makaroninya udah jadi. Aku udah lapar banget, langsung aja kita potong ya. Oke, langsung aja aku tempatin di sini. Kita ambil porsi banyak deh. Soalnya lapar. Porsi marah. Ini karena masih panas banget ya, jadi masih kayak lembek gitu. Tapi nanti lama-lama udah enggak kok. Ini enaknya dimakan pakai saus. Jadi aku mau kasih dia saus banyak karena aku suka pedes. Oke, itu tadi resep makaroni skotelnya. Aku udah lapar banget, udah pengen makan. Jadi jangan lupa di like videonya, di subscribe juga. Jangan lupa komen juga kalau ada pertanyaan dan lain-lain. Kalau kalian mau recook atau berhasil masak resepnya, boleh tag aku atau DM aku di Instagram. Sampai ketemu lagi di episode Cooking with Andin yang lainnya. Dah.